Tanah Arab yang dikunjungi oleh Paulus ini adalah di semenanjung Sinai, daerah atau wilayah Yordania yang ibu kotanya disebut dengan Patrea atau Petra. Di situ adalah tempat tinggalnya suku Nebayot. Nebayot membentuk sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan Nabatean. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Di dalam Galatia 1 ayat 17, di sana dijelaskan bahwa ketika Rasul Paulus percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak pergi ke Yerusalem, melainkan pergi ke tanah Arab. Nah, ini diartikan oleh Ustadz Kainama bahwa ketika Paulus pergi ke tanah Arab, dia sedang melakukan perintah Yesus, yaitu beribadah haji. Benarkah demikian? Mari kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Nah, ternyata ada yang keceplosan, Ustadz. Siap. Ada yang keceplosan. Namanya Paulus. Orang Islam tuh paling gak suka sama Paulus ya, karena Paulus dianggap menyelewengkan ajaran Yesus. Tapi Paulus pernah keceplosan. Dia pernah bilang gini kan, aku dipilih Yesus ya. Orang Kristen percaya ya bahwa Paulus itu dipilih oleh Yesus untuk menjadi rasul, benar nggak? Betul. Nah, Paulus ini ingin memperlihatkan kepada orang-orang Yahudi yang lain, pengikut Yesus, bahwa dia benar-benar dipilih Yesus. Dia mengikuti semua saran Yesus, termasuk di dalamnya haji. Padahal semua murid Yesus tidak ada tulisan pergi haji ke Arab, tidak ada. Tidak ada. Ya. Tapi keceplosan. Galatia, itu Yohanesnya ganti Galatia 1. Ya. Galatia berapa, Ustaz? Galatia 1 pasal 1 ayat 17. 17. Ya. Tanda bagi 17. Sudah, Ustaz. Nah, sebagai orang yang merasa dirinya ingin diakui oleh komunitas Yahudi pengikut Yesus pada saat itu, dia keceplosan. Oh, kamu gimana bilang saya mengkhianati Yesus? Aku ikut semua ajarannya. Apa? Juga aku tidak pergi ke Yerusalem. Sebentar. Tadi kita baca tidak menyembah Tuhan di gunung ini dan di Yerusalem kan? Nah, Ya. nah ini baca. Ini kata-kata Paulus. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Duar. Anak besarkan dia lagi, ngapain ke sana? Dia ngapain? Di dalam kita belajar Alkitab, kita itu harus memiliki sudut pandang yang luas. Nggak boleh membaca Alkitab satu ayat secara parsial, kemudian kita menyimpulkannya, menafsirkannya sendiri sesuai dengan kemauan kita. Itu nggak boleh. Oleh karena itu, kita harus membaca paling enggak satu perikop penuh. Atau paling enggak, kalau itu masih kurang, satu pasal secara keseluruhan. Atau kalau masih kurang, itu harus satu kitab secara keseluruhan. Kenapa? Karena ayat satu dengan yang lain, pasal satu dengan yang lain, kitab yang satu dengan yang lain, itu masih mempunyai kaitan atau berkesinambungan. Nah, oleh karena itu, kita harus membaca Alkitab itu secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya apa? Supaya kita memiliki cara pandang yang luas terhadap Alkitab. Bukan menjadi orang yang bodoh seperti Ustadz Kainama yang menafsirkan ayat Alkitab secara parsial seenaknya sendiri. Oh, ini begini, maka maksudnya begini. Tidak begitu. Karena Alkitab ini bisa menafsirkan dirinya sendiri kalau kita memiliki cara pandang yang luas terhadap Alkitab. Nah, benarkah dalam Galatia 1 ayat 17, Paulus pergi ke Arab untuk menunaikan ibadah haji seperti yang Yesus perintahkan kepada para murid-muridnya?
Nah, disinilah letak kesalahan Ustadz Kainama dan Aristo itu ya, yang tidak ngerti apa-apa tapi sok jago Alkitab, yang ngakunya lulusan dari Israel, padahal ijazahnya aja ndak pernah ditunjukkan sampai sekarang. Nah, kalau kita membaca Galatia 1 ayat 17 ini, itu kita tidak boleh melupakan ayat sebelum dan ayat sesudahnya, karena ceritanya itu runut. Jadi Alkitab itu ceritanya itu sejarahnya itu runut ya. Historisitasnya itu bisa dilacak, atau garis atau benang merahnya itu masih berurutan. Nah, ini juga seperti itu ceritanya. Mari kita membaca di dalam Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara sebangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi sebelum ayat 17 ini ditulis gitu kan, Paulus lebih dahulu menceritakan tentang kisah hidupnya sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia tidak dipilih manusia, tapi dipilih oleh Tuhan Yesus langsung. Tuhan Yesus sendirilah yang menyatakan kepada Paulus. Dan sebelum dia percaya kepada Yesus, dia adalah anggota dari Sanhedrin yang punya kuasa memerintahkan orang-orang untuk menganiaya, bahkan membinasakan orang Kristen, yang tertulis di dalam ayat 13. Dan dia adalah orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangnya, yaitu hukum Taurat. Bukan 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa, bukan. Tapi hukum Taurat yang sudah diterjemahkan oleh orang Israel menjadi 632 hukum. Dan itulah yang menjadi patokan Rasul Paulus sebelum dia menjadi percaya kepada Yesus dan menjadi pelayannya. Jadi begitu ceritanya. Saya lanjutkan. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Mari kita melihat apa tujuan Paulus pergi ke tanah Arab. Dan tanah Arab yang mana, bagian mana Rasul Paulus pergi. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, ayat 16, di sana tujuan Paulus pergi ke tanah Arab adalah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Catat itu. Dan kemudian tanah Arab yang mana sih yang dikunjungi oleh Rasul Paulus? Mari kita melihat yang sebenarnya. Kalau kita melihat di dalam sejarah, kemudian di dalam Alkitab, kita melihat di dalam Number Strong, di situ Arabia itu tidak menunjuk kepada
satu wilayah Mekah saja, tapi Arabia itu luas ya, luas, sangat luas. Nah, di sini Arabia, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, Arabia itu menunjuk kepada Peninsula of Asia near Afrika, atau semenanjung Asia dekat Afrika. Arabia di sini yang dimaksud adalah sebuah wilayah selatan Palestina. Tanah Arab, selatannya Palestina, daerah semenanjung Asia dekat Afrika. Itu di mana sih? Kita bisa melihat itu di Kejadian 25 ayat 12. Kejadian 25 ayat 12 di situ menceritakan tentang penduduk tanah Arab yang dikunjungi oleh Paulus. Tanah Arab yang dikunjungi oleh Paulus ini adalah di semenanjung Sinai, daerah atau wilayah Yordania yang ibu kotanya disebut dengan Patrea atau Petra. Di situ adalah tempat tinggalnya suku Nebayot. Nebayot membentuk sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan Nabatean. Jadi Nabatean ini berasal dari keturunan Nebayot. Siapakah Nebayot? Nebayot adalah anak dari Ismail. Ismail adalah anak dari Hagar, gundi dari Abraham. Mari kita melihat. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkannya baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbil, Mibsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Jadi letak mereka adalah di sebelah timur Mesir. Sebelah timur Mesir itu adalah Yordania. Yordania itulah tempatnya suku Nabatean, dan Nabatean adalah keturunan dari Nebayot. Jadi Nabatean atau Yordania yang ibu kotanya adalah Petra ini adalah Arab bagian utara. Tapi Arab bagian selatan itu berasal dari keturunan Yoktan. Yoktan adalah keturunan dari Sem. Di dalam ayat yang ke-22, keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Uz, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Nah, inilah ya. Yoktan inilah yang mendiami di pegunungan sebelah timur. Ayat 30. Daerah kediaman mereka terbentang dari Masa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Nah, inilah Arab Selatan, yaitu dari keturunan Sem. Jadi, menurut Galatia 1 ayat 17, Rasul Paulus setelah dia bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, dia pergi ke tanah Arab untuk menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Dan tanah Arab yang dikunjungi oleh Rasul Paulus bukan Mekah, tapi Yordania. Kalau melihat di peta, letak Mekah dengan Yordania itu sangat jauh sekali. Dan yang dikunjungi pertama kali oleh Rasul Paulus adalah keturunan Ismail, yaitu dari Nebayot, yaitu suku Nabatean yang ada di Yordania, di semenanjung
Sinai. Jadi jelas ngapain Paulus ke tanah Arab? Untuk memberitakan Injil, bukan naik haji bos. Ngapain Paulus naik haji? Jadi demikian dari saya. Semoga ini menjelaskan kepada kita dan mencerdaskan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.